warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimanallahu wa iyyakum ajma'in. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih diberikan kepada kita semuanya.
Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan Allah Subhanahu wa taala mengumumkan bahwasanya barang siapa yang mensyukuri nikmatku maka niscaya aku akan tambahkan, dan barang siapa yang kufur terhadap nikmat-nikmatku ingatlah sungguh azabku sangat pedih. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membawa umat ini kepada cahaya Islam, dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam, cahaya iman, cahaya sunnah, cahaya di atas cahaya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbekal amal saleh, memperbaiki amalan-amalan kita selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup di dalam kehidupan dunia ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang singkat ini marilah bersama-sama kita membaca beberapa ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran, untuk kita petik beberapa hikmah dan pelajaran yang berharga untuk bekal kita di dalam kehidupan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dan bersegeralah kalian semuanya menuju kepada ampunan dari Rabb kalian dan menuju surga yang luasnya adalah seluas langit dan bumi, yang telah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghasung, mengajak dan menyerukan kepada kita segenap kaum muslimin agar bersegera menuju maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menuju surganya. Kenapa kita harus bersegera? Karena kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sesaat, kehidupan yang singkat. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hendaknya engkau berada di dunia ini seolah adalah orang yang asing atau orang yang sedang melintas. Orang yang melintas, orang yang melakukan perjalanan. Maka dunia ini adalah perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan di sanalah kehidupan yang abadi, kehidupan yang selama-lamanya. Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa wa khudh min sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik. Apabila engkau berada di sore hari, maka jangan engkau menanti pagi, dan bila mana engkau berada di pagi hari, jangan menanti di sore hari. Dan ambillah kesempatan masa sehatmu sebelum sakitmu tiba, dan ambillah masa kehidupanmu sebelum ajalmu tiba. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam keseharian kita Allah Subhanahu wa taala membebankan atas kita kewajiban-kewajiban. Maka kewajiban-kewajiban yang telah tiba waktunya hendaknya kita laksanakan, jangan ditunda-tunda. Karena betapa banyak amalan yang ditunda kemudian tak sempat kita laksanakan, entah itu karena telah habis waktunya, atau mungkin karena penyakit ataupun halangan-halangan yang lainnya, yang kemudian kita tidak dapat melangsungkan amalan yang telah diwajibkan atas kita. Maka kapanpun
Telah tiba waktu kewajiban, laksanakan salat 5 waktu, jangan ditunda. Laksanakan salat 5 waktu tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala mengumandangkan atau memerintahkan kaum muslimin untuk mengumandangkan azan di masjid-masjid. Maka hendaknya kita berusaha senantiasa melaksanakan salat 5 waktu di masjid, dan ini adalah salat yang paling afdal dilakukan berjamaah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengajak kita kepada surga. Jannatin arduha as-samawati wal ard, yaitu surga yang seluas langit dan bumi. Surga adalah negeri yang di dalamnya Allah siapkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'adattu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku itu kenikmatan surga yang tak pernah dilihat oleh mata kepala mereka, dan tak pernah pula didengar oleh telinga mereka, dan tak pernah terbesit di dalam bayangan dan pikiran mereka. Ini menandakan bahwasanya surga yang Allah siapkan adalah surga ataupun kenikmatan yang tidak pernah kita lihat di dunia ini. Dari sisi kenikmatan yang begitu besar, kenikmatan yang tak ada duanya, tak ada bandingnya di dunia ini. Bayangkan Nabi SAW pernah mengatakan tentang kenikmatan dunia ataupun kenikmatan surga tersebut, bahwasanya andai seorang wanita dari penghuni surga turun ke dunia, maka niscaya wanita tersebut dapat memancarkan cahaya antara surga dan dunia. Dan sungguh, yaitu kerudung penghuni surga dari kalangan wanitanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Bahwasanya surga yang Allah siapkan bagi hambanya itu adalah surga yang sangat luar biasa kenikmatannya. Kita perhatikan di dalam surah Al-Waqi'ah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan di antara kenikmatan surga, yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Penghuni-penghuni surga itu dikelilingi oleh para anak-anak, yaitu para pelayan-pelayan surga berupa anak-anak yang kekal abadi. Bi akwabin wa abariq wa ka'sim min ma'in. Mereka membawa gelas-gelas dan juga cerek ataupun cerek, dan juga minuman-minuman berupa khamar. Di surga kelak, di antara kenikmatan yaitu Allah memberikan kenikmatan berupa khamar. Tapi tentu khamar yang berbeda dengan khamar yang di dunia ini. Allah melanjutkan, la yusaddauna anha wa la yunzafun. Mereka tidak akan merasakan pusing, dan juga mereka tidak akan merasakan mabuk dari khamar yang mereka minum. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun, dan mereka pun diberikan dari buah-buahan yang mereka pilih. Walahmi tayrin mimma yashtahun, dan dari daging burung yang mereka sukai. Wa hurun 'ain, dan dari bidadari-bidadari yang jelita yang mereka itu bermata jeli. Ka'amthalil lu'lu'il maknun, permisalan mereka adalah mutiara yang terjaga, yang tak disentuh sebelumnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini semua sebagai balasan dari amalan yang pernah mereka lakukan ketika di dunia. Oleh karena itulah Allah pun Subhanahu wa taala mengatakan apa? Uiddat lil muttaqin. Dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang artinya kita harus berletih, harus berlelah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan perintah-perintah Allah, kita jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari-hari untuk kita bersabar untuk menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, itu adalah hari-hari yang sedikit dibandingkan dengan hari-hari akhirat, hari-hari yang begitu panjang, yang jauh lebih panjang daripada kehidupan kita di dunia ini. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada kita, huffatil jannatu bil makarih
wa huffatin naru bisyahawat, bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa kita. Iya, untuk kita sholat, untuk kita zakat, untuk kita melaksanakan puasa, itu semua tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Sedangkan neraka Allah Subhanahu wa taala dihiasi dengan perkara-perkara syahwat, perkara-perkara yang sesuai dengan hawa nafsu. Maka oleh karena itu, pilihan bagi kita tak ada pilihan melainkan untuk bersabar menjalankan perintah-perintah Allah dan bersabar untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu jika aku telah melaksanakan salat 5 waktu yang diwajibkan atasku, dan aku puasa bulan Ramadan, dan aku menghalalkan apa-apa yang Allah halalkan, dan aku tinggalkan apa-apa yang Allah haramkan, apakah aku dapat masuk surga?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, tentu." Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hendaknya kita tetap istiqamah menjalankan sebagai kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dari salat 5 waktunya, puasa, zakat, haji bagi yang mampu, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya, dan meninggalkan apa-apa yang diharamkan atas kita. Maka niscaya janji yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya bahwasanya kita dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan-ketaatan tersebut. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, keistiqomahan untuk terus menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu tidaklah melainkan beberapa saat, sehari 2 hari, setahun 2 tahun, 10-20 tahun. Kemudian setelah itu adalah balasan Allah Subhanahu wa taala, balasan yang tanpa ada batas. Surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan adalah yaitu kenikmatan-kenikmatan yang kita akan meraih segala apa yang kita inginkan dari kenikmatan-kenikmatan surga. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surganya tanpa melalui proses hisab dan tanpa melalui proses azab. Amin, amin ya rabbal alamin. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح ولاة أمورنا
وخذ بناصيتهم على البر والتقوى. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.